konteks iman kekristenan, atau bicara dari sudut pandang gereja, bicara dari sudut pandang Alkitab, maka kematian itu adalah hari yang baik sekali bagi orang-orang Kristen. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, pada kesempatan yang diberkati ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan firman Allah dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Kita akan memperhatikan ayat ini lebih dulu, dan saya akan menyampaikan tentu dalam pembahasan ini keseluruhan dari teks itu atau cerita dalam Pengkhotbah pasal 7, maka kita tidak boleh mengabaikan ayat-ayat yang lain itu. Mari perhatikan, saya bacakan Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan Alkitab kita, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara, hanya ada dua tempat yang Alkitab katakan kalau kita pergi ke tempat itu lebih baik. Ya, lebih baik. Tempat apakah itu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama adalah tempat yang namanya Bait Suci, atau sekarang kita kenal dengan gereja. Ada ayat-ayat yang mengatakan, misalnya di dalam kitab Mazmur, di sana diberitahu kepada kita, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, pelatarannya yang dimaksud itu adalah bait suci. Bait suci itu terdiri dari 3 bagian: halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Itu kalau di perjanjian lama, ya saudaraku yang terkasih. Dulu belum ada gereja, ya. Jadi bait suci itu ada pelataran. Nah, kalau orang datang ke pelataran, Alkitab berkata itu sudah lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di bagian lain kitab Mazmur itu, di sana dikatakan bahwa lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah, ya, daripada diam dalam kemah-kemah orang fasik. Jadi lebih baik ada di pintunya saja, pintu gereja saja, itu lebih baik daripada ada tinggal di rumah tapi itu tempat kediaman orang fasik. Saudara, itu adalah ayat yang bicara tentang tempat yang lebih baik. Yang pertama, saya ulang lagi, adalah gereja atau rumah kebaktian. Lalu yang kedua, saudaraku, di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua ini, rumah yang atau tempat yang dikunjungi lebih baik dari semua tempat yang ada di bawah kolong langit ini adalah ke rumah duka. Ada amin? Ya. Jadi bukan pi mall, bukan pi pasar, bukan pi tanpa pesta, bukan pi tempat-tempat hiburan, bukan. Itu tidak lebih baik, saudara, daripada pergi ke rumah Allah dan pergi ke tempat duka atau rumah duka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ada alasan kenapa Alkitab beritahu bahwa lebih baik ke rumah duka. Kenapa Alkitab memberitahu kepada kita lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke tempat-tempat yang lain itu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata lebih baik itu menunjuk adanya keunggulan, adanya keuntungan di sana, adanya hal-hal yang bermanfaat di sana, ada hal-hal yang saudara dan saya berguna di sana. Makanya dikatakan lebih baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kalau begitu, waktu kita ada di rumah duka, maka sebenarnya kita sedang menikmati yang namanya hal-hal yang berguna. Ketika kita ada di rumah duka, sebenarnya Tuhan mau memberikan keuntungan buat kita. Waktu kita ada di rumah duka, sebenarnya ada hal-hal yang bermanfaat buat saudara dan saya. Tentu ini bicara tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
apa sajakah kegunaan atau keuntungan yang kita dapati ketika kita ada di rumah duka? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka pengkhotbah sudah tulis jelas. Ya, saya hanya mau mengutip ayat-ayat yang membicarakan tentang kegunaan itu. Kenapa pengkhotbah mengatakan lebih baik ke rumah duka? Nah, mari kita lihat pengkhotbah pasal 7. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan ayat 1. Tadi kita baca ayat 2. Sekarang saya akan membacakan ayat 1 buat kita dari pengkhotbah pasal 7. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Perhatikan, ini kalimat yang penting yang menjelaskan tentang kenapa lebih baik ke rumah duka. Dan hari kematian dikatakan lebih baik daripada hari kelahiran. Rupanya waktu kita datang ke rumah duka, kita mendapatkan satu pelajaran bahwa kematian lebih baik daripada suatu kelahiran. Saudara, hari-hari ini banyak orang, saudaraku, melahirkan dong senang, ya saudara, dong bahagia. Meskipun Anda senang, Anda bahagia karena dapat anak, dapat cucu, tetapi Alkitab berkata lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran anak kita, hari kelahiran cucu kita, hari kelahiran saudara kita, hari kelahiran tetangga kita. Itu tidak lebih baik dari hari kematian. Amin. Saudara mesti amin, setuju pada Alkitab. Ya, karena itu Alkitab yang bilang, memang kalau kita pakai naluri perasaan kita, saudaraku, ini tidak cocok. Karena hari kematian itu hari menyedihkan. Hari kematian itu hari di mana kita mengalami kesusahan. Memang itu bicara soal perasaan. Tapi saya ulang lagi, kalau bicara dalam konteks iman kekristenan, atau bicara dari sudut pandang gereja, bicara dari sudut pandang Alkitab, maka kematian itu adalah hari yang baik sekali bagi orang-orang Kristen. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam kitab Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Dengarkan pembacaan ini. Karena bagiku hai hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi mati itu bukan rugi bagi kita orang Kristen. Bagi kita anak-anak Tuhan, mati adalah keuntungan. Jadi kalau saudara datang ke rumah duka, secara khusus orang Kristen, anak-anak Tuhan, maka kita sedang melihat suatu keuntungan di sana. Ada suatu kebahagiaan di sana. Ada sesuatu yang lebih baik daripada hari kelahirannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang membuat sehingga hari kematian itu menguntungkan? Bagi kita orang-orang Kristen, bagi kita anak-anak Tuhan, kenapa hari kematian itu hari yang menguntungkan? Mari perhatikan ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saya bacakan ayat ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini bicara tentang kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan 1 Korintus 15, ini bicara tentang kebangkitan orang mati. Ya saudara, nah kebangkitan orang mati itu sebenarnya suatu keuntungan nanti. Kapan itu kita tidak tahu waktunya. Karena Alkitab berkata waktu sangkakala Allah dibunyikan, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Nah waktu bangkit, maka saudaraku, Alkitab tadi berkata kepada kita, setiap orang yang hidup takut Tuhan, hidupnya selalu ada dalam Tuhan, mereka punya upah jeripaya tidak sia-sia. Ada amin? Lari dulu, cari tempat aman. Ya, cari tempat aman dulu. Ini deku muslim, jadi kita tidak bisa menghindari. Silakan Bapak Ibu Saudara
Yang ada di belakang sana, mari dekat-dekat sini. Masih ada di tengah sini, mari. Ya, mari yang sudah dapat tempat bisa duduk kembali. Dalam Tuhan, karena lebih baik pergi ke rumah duka. Apalagi saudaraku dikatakan tadi jelas. Jadi kematian itu merupakan suatu keuntungan bagi kita. Sekali lagi, karena kita akan menerima upah dari hasil jerih payah kita, dari jerih lelah kita di dalam Tuhan. Waktu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Anda setia dengan Tuhan, kadang-kadang Anda tidak mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini. Waktu Anda rajin dengan Tuhan, Anda bisa saja tidak dapat sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi itu tidak berarti Tuhan lupa. Itu tidak berarti Tuhan tidak tahu. Itu tidak berarti Tuhan tidak ingat. Karena Alkitab sudah beritahu kepada kita, setiap saudara yang melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kematian merupakan keuntungan. Karena semua yang kita kerjakan nanti kita akan tuai. Semua yang kita lakukan di dalam Tuhan kita akan terima. Kapan? Bukan sekarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sekarang kita terima itu baru DP. Saya pakai kalimat itu. Artinya apa? Uang muka. Itu baru yang di depan, yang di belakang belum. Makanya waktu Petrus meninggalkan semuanya, keluarganya, dia punya perahu, dia punya, saudaraku, jala, dia punya pekerjaan sebagai nelayan, lalu dia ikut Tuhan. Dia tanya sama Yesus, Yesus, saya sudah tinggalkan semua dan ikut Engkau. Apa yang saya dapat? Yesus berkata, pada hari ini kamu akan terima 100 kali lipat, tetapi pada masa yang akan datang kamu akan menerima hidup yang kekal. Ada amin? Jadi sekarang cuma terima DP 100 kali lipat, DP satu besar, apalagi dia pun hasil yang sesungguhnya. Karena itu saudaraku, waktu kita ada di tenda duka seperti hari ini, sebenarnya kita sedang melihat suatu keuntungan sesuai dengan jerih payah, sesuai dengan apa yang dikerjakan selagi masih ada di dunia ini. Maka waktu ke rumah duka, sebenarnya orang-orang Kristen diajak untuk boleh rajin dengan Tuhan, diajak untuk boleh setia dengan Tuhan. Karena suatu saat, sebagaimana Mama Orpa terbaring, sebagaimana Mama Orpa, saudaraku, sudah mengembuskan nafas yang terakhir pada hari yang lalu, saudaraku, tanggal berapa? 4, saudara. Tanggal 2, saudara. Demikian juga suatu saat kita akan dipanggil Tuhan. Tapi jangan pernah takut, karena kematian bagi orang Kristen adalah keuntungan besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kenapa orang Kristen itu mati memberikan keuntungan? Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan dalam kitab Wahyu 14 ayat yang ke-13. Saya bacakan firman Allah. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas bahwa ayat itu mengatakan orang yang mati itu berbahagia. Kenapa bahagia? Karena sudah mengakhiri semua jerih lelah selama ada di dunia ini. Mama Orpa waktu masih hidup, tiap hari waktu masih kuat, dia terus ada di pelabuhan, cari uang tiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu jerih lelah, capek, kadang pulang saudaraku dengan kelelahan, keringat halus, bawa uang hanya tidak seberapa, tapi tiap hari dilakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih, ya, hanya untuk mendapatkan beberapa rupiah. Ya saudara, orang berjerih lelah dalam masa hidupnya, tetapi
kita bersyukur sekarang sudah berakhir. Tidak capek lagi, tidak lagi saudaraku pergi pelabuhan, tidak lagi tanam jagung, tidak lagi buat ladang, tanam kacang, tidak lagi, karena semua sudah berakhir. Berarti mati itu suatu keuntungan. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain istirahat dari semua pekerjaan, saudara sudah dapat upah dari Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kematian itu kenapa untung? Karena kematian itu berhenti dari semua tangisan, duka cita, masalah, tantangan, semua selesai. Lihat Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara yang terkasih, jadi saya ulang ya, kematian itu untung. Satu, kita pulang dapat upah, lalu kita berhenti dari semua jerih lelah. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, tidak ada masalah beras habis, minyak goreng habis, beras naik, tidak ada lagi, berhenti semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu yang terakhir, yang keempat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kematian adalah suatu keuntungan. Alkitab berkata dengan jelas, saudara, waktu kita meninggal nanti, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kita semua akan berjumpa dengan pribadi yang namanya Yesus Kristus itu. Sekarang kita hanya lihat di gambar, separuh gambarnya Yesus hidung mancung, separuh gambarnya Yesus mata kebule, orang Ethiopia, orang-orang Afrika, gambar Yesus wajahnya hitam merege, rambut keriting, ya saudara. Orang Cina matanya sipit. Yesus yang digambar berbeda-beda, tapi satu hari kelak ketika kita putus napas, maka kita akan ketemu Yesus muka dengan muka. Ada amin? Senang kesonde. Makanya saudara, saya heran kalau ada orang yang mati, lalu saudaraku, orang mau supaya itu orang mati bangkit. Kalau saya yang didoakan untuk bangkit, seandainya saya mati, saya bangun, saya misalnya bangkit karena doa dia, saya bangun, saya tempeleng dia bola-balik. Ya kenapa? Karena dia bikin saya susah ulang. Di dunia saya mesti khotbah tiap hari, di dunia saya harus berjeri lelah tiap hari, di dunia saya harus cari uang kiri kanan, sebentar masalah anak, sebentar masalah jemaah, sebentar masalah TTB, terlalu banyak. Saya mati, dia panggil beta kembali lagi. Bikin apa? Di sorga sana ada rumah Bapa yang penuh kebahagiaan dan sukacita. Ada amin? Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu kematian itu bagi orang Kristen sesuatu yang menyenangkan, kecuali dia tidak percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus, kematian itu merugikan Anda. Karena sekali lagi, kematian akan membawa Anda kepada suatu penderitaan kekal. Di dunia menderita setengah mati, sampai di sana menderita lain. Menderita yang sana ada air. Nah, karena itu saudara, selagi Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup di dunia ini, percaya Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh, setia dengan Tuhan sungguh-sungguh, karena ada masa di mana kita tidak akan lagi melakukan semuanya itu. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang meninggal dan kita menangis, sebenarnya kita bukan menangis untuk orang yang meninggal, tapi kita sedang menangisi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia yang sudah meninggal sudah bahagia. Jadi kita ini sedang menangisi diri kita, bukan menangisi dia. Ya toh? Sewajarnya kalau kita menangisi orang itu karena orang lagi susah. Tapi kalau dia bahagia, bikin apa kita tangisi dia? Kita menangisi diri kita sendiri karena kita merasa dia tidak ada di sisi kita. Kita merasa tidak ada lagi orang yang sayang sama kita, makanya kita menangis. Kita menangisi diri kita, bukan menangisi dia, karena dia sudah bahagia di rumah Bapa di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saya heran dengan Paulus Tribrata, seorang pendeta yang waktu meninggal, lalu kemudian dia pun jemaat tidak mau kubusan dia.
Ya, dong mete sampai 40 hari. Saudara bilang doa puasa supaya bangkit. Ya saudara, ini orang tidak paham firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada pendeta di Semarang namanya Petrus Agung, juga begitu. Waktu mati jemaatnya semua, dia bilang, saudaraku lewat keluarganya bilang, tidak boleh karena Bapak pasti masih hidup kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan, mete doa puasa, pujian penyembahan, orang tidak bangkit. Untuk apa bangkit, saudara? Karena di sorga sana sudah ada kebahagiaan yang lebih baik dari dunia ini. Makanya saya bilang tadi, kalau ada yang doa saya mati lalu dia suruh saya bangkit, saya kalau sampai bangkit saya cari dia, saya tempelin dia bola-bola. Nah, kalau di dunia ini susah setengah mati, ini apa mau bangkit? Sampai ke sekarang hujan begini kok susah. Mau tanah hujan kok mau apa? Emang mereka sudah senang di sana. Kita yang setengah mati. Makanya saudaraku, Alkitab berkata lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena kalau kita ada di rumah duka, kita lihat akhir dari suatu kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kalau dia orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kematian bukan sesuatu yang merugikan, tapi kematian sesuatu yang menguntungkan. Ada amin? Maka jangan percaya kalau ada orang yang sudah meninggal, lalu orang bilang, dia masih ada di dunia, dia masih jalan pilih, dia pun bekas kaki. Ya saudara, ini pilih sampai mana? Sehingga saudara dia masih bergentayangan. Itu pemahaman keliru. Alkitab berkata dengan jelas, orang mati tidak akan kembali lagi. Orang mati tidak akan kembali. Waktu Daud anaknya meninggal, saudaraku, lalu kemudian dia basuh dirinya, dia mandi, dia makan, dia tidak berpuasa lagi seperti waktu anaknya sakit. Dan orang semua heran-heran, kenapa depo anak meninggal dia bikin begitu? Lalu Daud bilang begini, dia tidak akan kembali, tapi aku yang akan pergi mengikuti dia. Kematian adalah suatu keuntungan. Karena itu pada kesempatan siang hari ini, kita semua yang ada di tenda duka cita ini, sekali lagi duka cita ini bukan untuk saudaraku Mama Orpa yang sudah meninggal, tetapi duka cita ini bagi kita yang tinggal di dunia ini. Karena orang meninggal, mereka sudah melihat kebahagiaan kalau mereka benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya sehari lepas hari. Jangan lupa ada dua tempat yang paling baik, rumah Tuhan dan rumah duka. Sebab di sana kita akan melihat keuntungan dari Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.